Halo, perkenalkan nama saya Rentas Valentino dengan NIM 212020-200. Perkenalkan, nama saya Aaron Valentino dengan NIM 2120200322. Halo, kenalin aku Yusra Christian, NIM 212020-299. Halo, perkenalkan aku Anita Maria Intanasi dengan NIM 21202038. Kak, tolong jelasin logonya dong. Oh, oke. Jadi kalau dari logo kita itu dia sisinya bulat, itu melambangkan siapa aja bisa memakai jasa kami. Kalau di dalamnya itu ada tulisan Clean Source Laundry, yaitu nama perusahaan kami. Habis itu ada gambar sepatu. Gambar sepatu itu ya jasa kami itu emang utamanya di cuci sepatu sih sebenarnya. Sama di bawah sepatunya itu ada tulisan since 2023 ya, karena emang baru dimulai belakangan ini gitu. Kak, jelasin dong gambaran usahanya. Kalau untuk gambaran usahanya sendiri, itu kami adalah usaha jasa untuk membersihkan sepatu, dan nama usaha kami ini adalah Clean Shoes Laundry, di mana untuk harganya sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Sepatu dengan yang pendek, sepatu pendek itu bisa seperti ini ya, itu harganya 20.000. Sedangkan untuk yang panjang sendiri, yang panjang itu 25. Nah, terus juga ada untuk fast clean. Nah, fast clean ini harganya juga kalau misalkan sepatu pendek fast clean itu 25.000 gitu. Jadi kami mengambil harga ini termasuk lebih murah daripada banyak tempat pembersih sepatu di luaran gitu, karena target pasar kami sendiri adalah teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk media promosinya sendiri kami menggunakan sosial media WhatsApp, Instagram, seperti itu, dan juga dengan mempromosikan secara langsung saat bertemu orang, itu saat bertemu orang kami juga mempromosikan secara langsung. Kemudian kami juga bikin story di WhatsApp setiap anggota dan juga di story Instagram setiap anggota, supaya kami bisa mendapat lebih banyak pelanggan yang kami dapatkan melalui media sosial juga. Kemudian untuk lokasinya sendiri, lokasinya ini ada di Klasemen untuk lokasi tempat kami produksi, tapi sebenarnya ini tidak paten, dalam artian kami kadang tidak hanya melakukan di lokasi produksi saja untuk pembersihan sepatu, tapi juga ada di lokasi rumah anggota yang lain gitu, rumah anggota yang lain tergantung, karena pembagiannya sendiri, jadi nggak di satu tempat gitu. Jadi beberapa anggota kadang mendapatkan beberapa sepatu untuk dapat dibersihkan gitu. Jadi kami berganti-gantian dan tidak selalu ada di tempat produksi seperti itu. Dalam satu semester ini, kami telah melayani sejumlah 22 pelanggan dengan jasa yang paling populer, yaitu jasa pencucian sepatu bebek. Pada awal semester, minggu kedua, kami memulai proses bisnis kami dan mencapai penjualan sebanyak 2 sepatu. Untuk minggu ketiga, sebanyak 3 sepatu, minggu keempat, sebanyak 4 sepatu, minggu kelima, sebanyak 2 sepatu, minggu ke-6 sebanyak 1 sepatu, minggu ke-7 sebanyak 4 sepatu, minggu ke-8 sebanyak 1 sepatu, dan minggu ke-9 sebanyak 2 sepatu. Total pendapatan yang kami terima dari kegiatan usaha ini adalah sebanyak Rp440.000. Untuk pengeluaran Clean Shoe Laundry, kami mengeluarkan modal sebanyak Rp120.000 untuk alat dan bahan mencuci, sehingga keuntungan yang kami terima adalah sebanyak Rp320.000.
Kak, hal apa aja sih yang kamu dapat dari mata kuliah simulasi bisnis ini? Kalau aku pribadi sih dapatnya pengalaman. Nah, jadi kayak ngerasain gimana dunia bisnis yang asli ya. Kayak contohnya misalnya jasa kami nggak laku, jadi kami ngerasain kayak wah, jadi kami harus memulai cara-cara yang lain agar pelanggan datang. Habis itu kalau dari aku pribadi juga banyak loh hal yang di bisnis ini yang kita nggak dapat di mata kuliah lain. Jadi kita di lapangan sama di kampus itu sangat berbeda banget. Kalau aku pribadi gitu. Nah, saya mendapat pengalaman bahwa kita harus memperhatikan dengan betul segala aspek dalam berbisnis agar bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya itu dengan memperhatikan proses bisnis, target pasar, pendapatan dan pengeluaran, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya merasa lebih siap untuk menghadapi ke dunia nyata berkat adanya mata kuliah ini. Selain itu, saya menjadi tahu di mana kekurangan saya selama menjalani mata kuliah, sehingga saya ingin dan mau untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau yang aku rasain dari simulasi bisnis kali ini, tentu ini sangat berguna ya buat aku pribadi, karena kalau di bangku kuliah kan kita cuma dapat teori itu ya, tapi dari simulasi bisnis ini kita bisa mempraktekkan, kita juga mendapatkan pengalaman dan tentunya pelajaran yang berharga dari dunia nyata, bukan hanya dari dunia teori, dan kita juga menyinkronkan apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan dengan praktek lapangan, dan ini sangat membantu bukan hanya dari sisi ilmu, dari pengalaman, tapi juga mentalitas dalam bekerja. Yang bisa aku dapetin yaitu yang pasti pertama pengalaman. Aku juga jadi bisa lebih ngerti gimana step-step aja sih yang harus dilakukan dalam membuka sebuah bisnis, dan juga menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak selalu mulus dalam berbisnis. Kita jadi belajar bagaimana cara menghadapi hal tersebut. Yang pertama, coverage media yang rendah. Jadi, kami masing-masing menggunakan media sosial media, yaitu WhatsApp dan Instagram untuk mempromosikan jasa kami. Namun, kami masing-masing memiliki jumlah follower yang sedikit, sehingga jumlah orang yang dijangkau oleh poster dan promosi kami itu sedikit, sehingga kami mendapatkan jumlah pelanggan yang sedikit. Selanjutnya itu jadwal kuliah yang ketat, sehingga kami itu kesulitan untuk mencari jadwal di mana kami bisa melakukan proses bisnis secara spontan dan rutin. Kira-kira nih Kak, apa sih yang perlu diperbaiki dari Clean Shoes Laundry? Kalau dari aku pribadi sih mungkin cara promosinya ya. Soalnya promosi kami itu jujur kurang banget. Jadi gak dapet apa yang kami mau. Jadi kekurangannya itu yang utama menurut aku itu sih. Kalau untuk tempat usaha yang lain sih menurutku aman ya. Soalnya kami juga ngadain jasa antar jemput kan? Ya. Ya, ada antar jemputnya. Jadi kalau menurut aku promosi kami yang agak kurang sih. Apa yang perlu diperbaiki sih, salah satunya sebenarnya lokasi ya, karena lokasi kami itu sebenarnya jauh dari jangkauan pasar, mungkin dari teman-teman siswa, juga dari tetangga-tetangga itu kurang bisa melihat lokasi kami. Nah, memang kami menyediakan fasilitas untuk antar jemput, cuma mungkin bagi sebagian orang itu juga agak males ya kalau nggak melihat secara langsung sepatu-sepatu yang lain yang udah jadi, atau nggak datang ke lokasinya, mungkin kayak mereka kurang percaya gitu ya. Mungkin itu yang nanti kami harus pikirkan dan kami evaluasi lebih lagi berikutnya. Kalau dari aku juga kami ada yang perlu diperbaiki, yaitu terkait alat-alat yang kami gunakan. Karena kalau dari Clean Shoes Laundry sendiri, kami hanya menggunakan satu paket alat ini. Jadi ada sabunnya, ada penyemprot sepatu buat mengharumkan, kemudian ada sikatnya yang halus sama yang kasar untuk berbagai
terbilang gitu. Nah, saat kami mencari di online shop ternyata harganya ya bisa dibilang kalau untuk ukuran maxi-som memang mahal ya, karena ada yang sampai jutaan kayak gitu. Nah, jadi memang yang perlu